kasih oleh kata-katanya Pak Didi ini di acara minggu yang lalu bahwa bagaimana cara menggerakkan ekonomi di Indonesia ini hanya satu jalannya menurut beliau adalah bisnis, lewat bisnis. Itu saya kira garis besarnya bisnis. Lalu yang penting di sini bukan bisnisnya tapi sumber daya manusianya yang menggerakkan bisnis itu bagaimana. Pendapat itu saya di mana-mana bicara mengenai bagaimana sih kita memprovokasi agar seseorang itu bisa pindah dari apapun statusnya dia sekarang menjadi seorang entrepreneur. Saya sadar tidak semua orang mau begitu. Di sini ada buku yang mengatakan kalau mau kaya ngapain sekolah, antara lain itu kata-kata saya sendiri. Ternyata masih banyak sekali misinterpretasi daripada ungkapan itu, seolah-olah sampai-sampai waktu seminar di Surabaya itu dengan gengnya Pak Didi, di mana banyak sekali sarjana hadir, maka dia bagaimana kalau kita ikut kelompok mau jadi entrepreneur tinggalkan sekolah, lalu bagaimana kalau ramai-ramai meninggalkan sekolah? Saya menarik kesimpulan bahwa jiwa dari kata-kata itu belum tertangkap oleh orang-orang pintar. Kenapa? Kata-kata itu adalah bahasa saya, bahasa jalanan. Dan saya sudah menarik kesimpulan dari beberapa seminar yang itu sering, memang mereka lah sebetulnya para sarjana-sarjana ini yang kurang memahami bahasa jalanan. Sedangkan kita orang jalanan mau tidak mau terpaksa untuk bisa nyambung ke mereka, kita harus belajar bahasa mereka. Nah, saya ingin pagi ini mengklarifikasikan satu ungkapan jalanan yang dipertanyakan oleh semua orang-orang pintar ya. Kalau boleh saya gambarkan sedikit di sini bagaimana. Gambaran koret-koretan saja ya. Jadi ada lingkaran di sini di mana saya bagi 4 kuadran. Kuadran ini adalah kuadran kampus, masyarakat. Atau jalanan. Ya, kalau boleh saya besarkan ini kuadran ini yang bawah. Ya, nanti kita kembali lagi. Kampus, jalanan. Apa sih yang kita diajarkan di kampus itu? Sebetulnya sangat syarat dengan teori. Pertanyaan kita, kalau teori kita seberangkan ke jalanan, apa yang bisa dilakukan oleh teori? Mungkin awal-awalnya nol. Kalau tak ada mungkin ya 2% itu paling banyak, ya 3% mungkin. Nah, bagaimana meningkatkan angka ini? Mungkin dia kembali melihat ada apa di sini. Dan akhirnya kembali lagi ke sana untuk diterapkan. Mungkin ini sudah ada peningkatan, katakanlah ke 13, 17%. Jadi ini ada satu proses ulang balik sampai kira-kira di sini bisa mencapai dari teori itu sampai bisa sampai katakanlah 82%. Jadi kalau di sini teori ini mereka diajarkan tahu apa yang diajarkan jalanan adalah bisa
bisa apa? Ya bahasa Belanda bilang konsultan, dan artinya cuma ngomong aja. Nah, saya kira ini erat sekali hubungan nanti dengan bahasa jalanan saya, mau kaya buat apa sekolah. Ya sebagian orang, apalagi dari para profesor-profesor ini, ya, nanti nasib sekolah saya gimana? Itu udah ciri-ciri orang takut, orang yang takut bisa ini. Kalau memang begitu prosesnya dan banyak orang berhenti sekolah di tengah-tengah jalan, ya mungkin sekolah mikir lagi ya bagaimana ini supaya siswa-siswa saya nggak keluar. Ini sudah ada gejala-gejala sedemikian. Jadi tiap saya di kampus, saya paling sering bicara di kampus-kampus. Saya tahu nggak semua orang mau kaya, dan nggak semua orang juga mau jadi entrepreneur. Tapi bagi mereka yang mau jadi entrepreneur, tinggalkan sekolah ini sekarang, hari ini juga. Ya, bagaimana? Kenapa? Tadi Anda sudah baca kan, beda antara orang pintar dan orang bodoh. Dan saya berbahagia sekali posisi saya sekarang begini ini karena saya sekolahnya memang bukan sekolah di sini. Tapi jangan salah, yang di sini kan masih ada SD, SMP ya, SMA. Ya karena dia nggak mampu lagi, nah orang-orang ini langsung dia belajar bisa. Nah kalau sudah sampai posisi 80% bisa, karena apa? Seseorang bisa itu karena mengerjakan sesuatu secara repetition, diulangi lagi, maka dia ibaratnya orang nembak itu dikasih pistol, dikasih 10 peluru, dikasih 10 target suruh nembak. Mungkin minggu pertama nggak ada yang jatuh target. Minggu kedua mungkin udah 1-2 target jatuh. Minggu ke-10 dapat 10 peluru dan 10 target, 10-10-nya jatuh. Maka diawali lagi dengan mata tertutup, latihan lagi. Itulah prosesnya sampai akhirnya 10 peluru 10 target dengan mata tertutup jatuh semuanya. Nah itu kalau begitu orang nembak kena itu bisa bahasa saya nggak bahasa Betawinya, bahasa Betawinya ini bener nggak? Bahasa Malangnya titis, titis. Ya, lalu bahasa yang kita kenal adalah dia sudah apa? Jago ya. Jago. Jadi kalau orang jago, nggak berarti di situ otomatis semua orang akan datang minta nasihat pada dia dan lain-lainnya. Jadi secara imajiner orang itu nyebrang ke kuadran ini yang dikatakan dia adalah profesional. Kalau seseorang sudah jadi profesional, biasanya dia ditekan oleh 1000 pertanyaan. Ya dia bisa jawab 999. Kira-kira jawaban yang satu yang dia nggak bisa jawab itu bisa dicari kemana? Kembali ke kampus. Disinilah kira-kira kenapa di kampus ini tiap detik diisi dengan informasi. Tiap detik diisi dengan informasi. Jadi kalau sudah begini, maka kelihatannya lingkaran ini berjalan ya. Nah, sekarang baru mudah-mudahan bisa terang di sini. Kenapa buku itu mengatakan kalau mau kaya proses sekolah? Karena ada orang yang mulai dari sini, ada orang mulai dari sini. Orang yang belajar tahu paling-paling sudah selesai dia jadi sarjana.
Setelah jadi sarjana mungkin dia masih tekun di sini dulu, dia jadi dosen. Dia belum mau kemana-mana, dia jadi dekan. Masih tetap di sini, dia jadi direktur. Ya habis rektor ya mati aja lah. Habis rektor mati aja ya kan? Ya gak mati tapi 5 tahun ganti lah ya. Ganti ya mati aja. Kasihan dulu. Inilah yang saya maksud dengan kalau mau kaya buat apa belajar. Ya ini bukan akademis, tapi saya menerangkan secara sederhana yang mungkin lebih masuk di otak Anda. Walaupun ini tidak akademis, walaupun bentuknya tidak wadah. Apa di sini yang terjadi? Gerakan ini, gerakan yang tadi ini, gerakan ini adalah gerakan konstan yang tidak bisa berhenti. Dia terus kiri kanan seperti jarum, ya seperti Pendulum. gadulnya jam, pendulum. Mungkin bahasa Mas Rudi ini bisa setara dengan katakanlah sa'i ya, belah balik belakang. Sedangkan ini mungkin tawaf ya, terus menerus sepanjang hayat itu berputar terus. Nah cuma jeleknya di sini ini orang yang belajar teori, yang teori itu kita terjemahkan adalah kumpulan-kumpulan dari informasi yang disistematisir, yang kemudian dicari metodologinya menjadi ilmu yang setelah di tes gitu ke masyarakat, tesnya juga ke masyarakat. Jadilah dia ilmu dari kumpulan informasi. Sekarang pertanyaan saya, informasi itu apa? Gitu? Menurut saya informasi itu adalah sesuatu cerita yang menceritakan yang sudah terjadi menit yang lalu, minggu yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau udah 100 tahun yang lalu. Kalau ini mau dianalogkan dengan makanan informasi ini, informasi yang kemarin itu udah kasih informasi minggu lalu, informasi makanan busuk. Kemana arahnya saya? Mereka atau anda atau kita semua diisi otak kita dengan informasi-informasi yang analog dengan otak kita nih, biasanya banyak makanan busuk. Sampah, otak kita isinya sampah. Gak enak sih didengar teman-teman. Kalau dianalisa begitulah kira-kira. Informasi sesuatu yang telah terjadi yang sudah obsolet bahkan. Obsolet itu udah basi lah. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya, Nggak tahu apakah judul ini masih relevan untuk Anda. Kalau mau kaya buat apa sekolah? Makanya juga 6 orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang atau kebetulan sekolah atau orang yang nggak sekolah. Ya kalau saya katakan nggak sekolah tuh tingkatnya S3 ya. S3 ini tadi S3 tadi karena zaman sekarang ini ya nggak sekolah. Itulah saya. Saya nggak pernah masuk ke sini, nggak pernah. Dan saya berbahagia sekali karena saya belum pernah masuk di sini. Dan saya ini klarifikasi jangan sampai ada salah paham ketika saya mengatakan bahwa saya adalah sekolah seolah-olah orang mau meninggalkan sekolah. Itu kesan yang saya dapat dari kumpulan banyak sekali para sarjana. Wah, ngaco kamu kalau saya kalau sekolah ngapain kamu? Saya nggak pernah bilang sekolah itu nggak banyak, pernah. Cuma bedanya ketika Anda ukur di sini, begitu saya pakai bahasa Jerman, Anda nggak ngerti gitu. Nah, kegarantian Anda itu saya dipaksa dan terpaksa mencari satu jalan gimana untuk bahasa saya itu dimulai. Saya cari dong jalan. Ya, ini
Ini mungkin yang sederhana, belum akademis, tapi saya yakin Anda udah ngerti. Kita belajar dari seorang guru besar, seorang Bob Sadino. Nah, saya ada sedikit pertanyaan. Kalau seumpamanya kita sudah terlanjur di kuadran sebelah kiri, lalu kita merasa bahwa oke, saya tahu teori, tapi saya juga pengen tahu prakteknya supaya saya jadi nggak berakhir seperti mati aja tadi. Bagaimana gitu? Apa yang kita bisa switch supaya bisa pindah gitu kuadran? Thank you. Jalan yang paling mudah menurut saya, baca lagi itu bedanya antara orang pintar sama orang goblok. Relakah Anda menggoblokkan diri Anda dulu, ya kan? Untuk bisa masuk ke kuadran yang berikutnya ini. Karena selama Anda pintar, pasti kendala itu Anda bawa-bawa, dan menurut saya agak sulit sekali ya untuk Anda masuk ke kuadran ini. Kenapa? Ada 3 hal sebetulnya yang Anda harus buang sebelum kita nanti meningkat ke apa sih sebetulnya sandal-sandal kita lakukan menjadi seorang entrepreneur. Ada 3 hal, Sony dan teman-teman. Tolong hindar dan buang rasa takut. Tolong buang juga berharap atau mengharap banyak. Ketiganya, lepaskan belenggu. Ini yang jelek nih, belenggu way of thinking Anda, jalan pikiran Anda sendiri. Dari ketiga ini mungkin yang paling sulit adalah karena di sini ada proses yang namanya de-schooling proses. Lebih jelek lagi adalah de-learning proses. Jadi kalau Sony memang dari mengaku ada hari ini posisi Anda di kuadran sebelah kiri dan Anda mau nyebrang ke kanan, bahasa jalanannya lo bisa jadi bodoh kayak gue kan? Selama Anda masih pintar, inilah sebetulnya paling gimana mau jadi entrepreneur takut risiko, takut miskin, ini ya takut miskin, takut gagal, takut menghadapi cobaan, takut kendala, serba takut semua. Tolong ini dibebaskan dulu. Ini yang 3 ini tidak boleh jadi beban. Hilangkan harapan-harapan Anda. Nah, ini mungkin yang bertentangan dengan kehidupan di kampus, karena di kampus menganggap harapan itu justru menjadi booster, tenaga untuk mendorong Anda. Letakkanlah harapan di sana, harapan itu menjadi booster. Ini menurut saya, apakah kita tidak ada pilihan lain? Apakah berharap ini satu-satunya untuk bisa memboost tenaga kita ke arah yang kita mau? Ketiga ini yang paling sulit sekali. Masih kepada Sony. Kalau Anda lihat kelas ini, isinya setengah. Karena saya bertanya sangat gampang pada Anda, Sony, jawaban Anda juga spontan seperti itu. Gelas ini setengah kosong apa setengah isi, Sony? Setengah isi. Yang lain mungkin? Setengah kosong. Setengah kosong. Oke, baiklah. Gak salah dong. Iya, dua-duanya. Salah, Sony bilang setengah isi. Karena saya teruskan Sony, rata-rata orang dagang sebetulnya dia cari apa? Jangan cari untung. Anda setuju bukan? Iya. Karena kalau Bob Sony bilang saya dagang cari rugi, itu masuk akal? Masuk akal? Masuk. Oke, saya teruskan ya. Sony, orang dagang cari untung dia terus gak? Dia untung terus gak? Enggak. Tadi Om bilang saya dagang cari rugi terus gak? Sama aja goblok. Di situ udah kelihatan kegoblokannya orang pintar. Gobloknya orang pintar tuh di situ, ya kan? Kenapa
dia goblok? Karena dia ini sulit dia melepaskan. Nah, ini satu simulasi yang sangat sederhana betapa otak kita itu udah dibelenggu sama jalan pikiran lagi, dan lebih jelek lagi di mana jalan pikiran itu sudah berubah menjadi structure. Kalau jalan pikiran itu jadi structure udah sangat kuat, udah sangat susah sekali untuk fleksibel. Ya kan? Nah, ini tiga ini ya. Mungkin bisa kita mulai sebelum kita nyebrang ke kuadran berikutnya, ke kuadran sebelah kanannya. Ini harus bebas dari segala tekanan, sekecil apapun tekanan itu. Bebaskan dari harapan, oleh karena suami juga seumur dia ini, dia begitu banyak dia membuat harapan, ya. Tapi semua harapan tidak ada satupun yang terlaksana 100% sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kalau dari pengamatan saya berbicara ini, begitu banyak kampus, sangat banyak sekali, dengan begitu banyak mahasiswa, sepertinya ada bermacam-macam alasan kenapa orang itu berada di kampus. Alasan pertama yang dominan, ya saya disuruh orang tua saya sekolah. Yang kedua, ya saya mau jadi sarjana. Jarang sekali mahasiswa itu ketika saya tanyakan, dia harus menjawab pertanyaan hari pertama ketika dia masuk fakultas. Jarang sekali saya dapatkan jawaban yang memuaskan. Nanti hari pertama ketika Anda masuk fakultas, sudahkah terjawab nanti kalau Anda selesai dari fakultas itu dan jadi sarjana, Anda mau apa? 99% yang saya tanya nggak tahu. Nah, ini sudah bukan lagi tanggung jawab saya, tapi ya ini adalah fenomena orang masuk kampus. Fenomena orang masuk kampus. Siapa yang ada pengalaman berkali nanya-nanya sama mahasiswa? Rata-rata mereka di lulusan gua juga nggak. Jadi apa yang saya katakan konfirm? Masih itu jawabannya, ya? Itu jawabannya. Salah seorang kawan kita yang bahasa Jawanya waris dimon. Waris dimon itu kemana orang? Bahasa Belanda, waris dimon. Ya. Waris dimon itu bahasa Jawanya waris dimon. Dia pernah keluar dengan gagasan think and match. Ya. Saya kira itu gagasan yang sangat bagus, di mana satu hal dia lupa adalah situasional. Kenapa situasional? Karena link and match ini kalau di Eropa gampang sekali, karena mahasiswa ketika liburan, semua perusahaan yang manapun dengan segala hati, dengan tangan dan kaki terbuka menerima mereka untuk kerja di sana. Kalau tahu tidak, anak itu masuk ke lapangan nyabut kentang, ya, nyabut kentang atau apalah, panen stroberi itu apalah, pokoknya kerjaan ada. Di sini begitu banyak pengangguran. Ketika seorang mahasiswa KKN, susah sekali kita mencari tempat di mana orang itu rela untuk mahasiswa ikut KKN di tempat di perusahaan. Ini yang saya sayangkan. Andai kata ini bisa, maka kita sudah punya jawaban sekarang atas pertanyaan. Di sana orang begitu keluar sekolah, selain daripada dia dapat kesempatan untuk ber-KKN dengan apapun yang dia senangi, juga kalau nggak salah dituntun oleh sekolah untuk ini. Ya. Jadi orang ini tidak saja belajar tahu, tapi juga dituntut untuk belajar bisa. Oke, yang saya amati di sebelah sana itu begitu banyak yang namanya Fachschule, sekolah kejuruan atau fak. Ini juga ada 2 sekolah kalau nggak salah di Jawa, tapi muridnya sejak tahun pertama itu udah dicuk gitu. Nanti kalau selesai ini gua ambil. Jadi Mas
tugas kita sebetulnya kalau tadi kita ngomong bisnis, sekarang kita sedikit menyimpang untuk berbicara pendidikan. Saya pribadi merasa there must be very wrong along the line with our system of education. Kenapa? Our system of education, inilah titik beratnya. Sorry kalau saya bilang, sesudah mahasiswa itu belajar tahu, belum tentu dia ngerti. Benar nggak, Pak? Dia tahu tapi belum tentu dia ngerti. Mau kemana kita? Apa step selanjutnya kalau sesudah tahu ngerti aja enggak? Ya di sini kita belajar. Oh, ini sih memang kata-kata saya harus akademis sekarang nih, nggak bisa enggak. Kan buktinya. Mau nggak mau harus akademis. Ya, ketika Anda saya tanya mau kayak nggak usah sekolah agak bingung, tapi sekarang saya harus bicara dengan istilah akademis. Harus. Nah, inilah ya. Inilah sebetulnya keuntungan orang-orang yang mulai di sini. Karena saya mutar, saya berada di sini. Saya bisa menguasai ini. Ketika saya pertama kali, dan saya adalah orang pertama yang memperkenalkan ayam dan telur yang Anda makan hari ini, pertama Tuhan. Modal saya secari kertas dan pena, saya tulis surat kepada teman-teman saya di Uganda. Tolong kirimkan anak-anak yang bisa, anak-anak ayam yang bisa telur. Saya nggak tahu anak ayam apa itu. Ternyata sudah saya tahu itu layer. Kirimkan sekaligus fakblatnya, majalah kejuruannya. Di sana tuh ada majalah kejuruan mengenai peternakan, majalah kejuruan mengenai pertanian, majalah kejuruan mengenai batu, majalah kejuruan, semuanya kejuruan ada majalah. Jadi siapa bilang karena saya nggak belajar di sini saya tidak belajar? Semua orang pada intinya dia belajar. Setengah orang memilih formal, pergi ke sekolah, dibatasi depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok. Saya juga belajar di situ tuh, di bawah. Itu saya lihat semuanya. Nah disitu yang menyebabkan bahasa kita berbeda. Karena saya lihat pohon-pohon dan sebagainya. Kalian lihat apa? Depan tembok. Ini tembok. Ada papan lagi di depannya lagi. Oh yang dilihat. Tiap kali masuk ke ruang kuliah. Jadi itulah keterbatasan orang-orang di sini. Sedangkan di sini orang belajar, kan? Ada bahasa kalau maksudnya itu dikrok, artinya membaca. Dan saya selalu bilang Islam tidak secetek itulah bahwa kita membaca. Tapi dibalik membaca itu, kita bertanya sebanyak mungkin bertanya. Bagaimana membaca kan alatnya cuma mata. Bagaimana membaca sesuatu yang nggak kelihatan? Kita itulah sebenarnya tugas ini, melihat apa yang tidak terlihat. Tapi kecuali kita melihat dengan mata, kita ada istilah mata hati. Bagaimana saya melihat sehingga menonton dia bohong atau nggak bohong, saya tidak tahu. Dari matanya, contoh dari sini saya tahu. Halo bohong dia pergi. Dia nggak usah bilang, ya kan? Tapi saya tahu dia bohong. Itu. Saya ingin mempertanyakan. Sebenarnya sebagai ide dasar sebagai entrepreneur membuat dulu memang berdasarkan apa sekolahan. Tapi setelah itu untuk membooster, memajukan perusahaan atau ide-ide tersebut, apakah tidak diperlukan sains dan teknologi atau orang-orang yang berlatar belakang tersebut? Iya, menurut Anda itu pasti diperlukan. Tapi saya perlu nak. Menurut Anda pasti diperlukan. Saya juga sama bekerja seperti Anda, pasti diperlukan, mutlak diperlukan. Tapi itu sebuah pilihan. Dia mau pakai atau tidak pakai, sebuah pilihan. Atau posisi dia apa? Berkali-kali orang akademis saya bikin bingung dengan cara mengatakan saya hidup tidak pernah punya tujuan. Karena saya tidak pernah punya tujuan, saya tidak pernah bikin rencana. Siapapun yang belajar manajemen ini adalah orang gila. Tiap orang yang belajar manajemen, set your goal clear and make the best planning towards your goal. Itu
Saya kira bisa saya Pak ya. Saya boleh memilih, saya nggak mau pakai gol, saya nggak mau training, boleh Pak. Nah ini Pak, jadi saya pernah, tetapi saya sadar benar apa yang Anda katakan itu telah benar. Saya tidak bisa membayarkan seorang entrepreneur yang tidak bisa membuka karena yang diperlukan. Ya. Dan pada prakteknya biasanya justru bagi siapapun pemula itu sangat lemah. Sampai ketika dulu saya melakukan asik-asiknya saya melakukan apa yang saya lakukan, kira ayam, kotoran ayam, potong ayam dan sebagainya, itu nggak pernah saya pikirkan. Sampai kakak ipar saya bilang, "Wow, ingat pepatah Cina, even the faintest ink is better than the best memory." Tinta yang lemah sekalipun itu lebih baik daripada pikiran yang paling kuat. Even the faintest ink is better than the best memory. Pak, saya sangat setuju dengan Anda. Tapi saya perlu ulang sedikit supaya nggak susah gitu loh. Jadi ini entrepreneur bilang, kamu begini entrepreneur, wah kapan gua jadi entrepreneur gitu loh. Nah ini sebetulnya saya ingin share pada Anda terkait dengan visinya Mas Didi tadi, Mas Didi Rafini. We have to develop this country through strength of economy. Jadi dimulai ya dari orang-orang yang entrepreneur. Sebab kalau udah multinasional itu udah kabur tuh entrepreneurnya di mana? Atau multinasional itu ada sebuah akibat daripada seorang entrepreneur sederhana. Saya yakin yang namanya Pak Ahmad Bakri itu dulu dalam sederhana. Dia dibikin dilibat oleh yang namanya Abu Bakri. Nothing is wrong with it. Jadi Mbak, bayangin, saya tidak punya tujuan, saya tidak punya rencana kepada siapapun. Kalau saya ngomongin dia ngomongin, dia lihatin, apa mungkin Pak? Apalagi dia tanya dulu gimana mencatatkan apa rencana? Lu habis bagaimana Pak? Ya udah, karena saya nggak rencana, saya nggak ada tujuan. Pak, ini rumah segede gini bagaimana Pak? Jawaban saya sangat sederhana. Apakah saya waktu itu jadi orang gila dan saya jual telur 5 kilo? Untungnya berapa? Bagaimana saya bisa merencanakan punya rumah kayak gini? Ada Jaguar 2 belas dan lain-lain gimana? Mana mungkin? Ya nggak perlu, mungkin cuma tanah pendeknya aja yang lainnya apa saja. Jadi dia tidak tahu memakai istilah jalanan untuk planning and goal. Di sini ada planning, di sini ada goal. Setiap ada yang duduk di sini pastinya ada pakai. Pasti, ya. Kecuali box 1 nggak ada gol, nggak ada tren. It's a process, and this is as simple as ini yang tidak pernah berkali disinggung oleh yang pintar-pintar itu gitu. Bahwa karena proses ada akibat. Karena saya jual telur 5 kilo, saya jadi begini. Telur jadi Jaguar. Nah, ini di sekolah dipaksakan soalnya. You have to have this too. You cannot go without. Lagi-lagi betapa bobroknya orang pintar itu sendiri kan. Orang pintar itu bobrok ya. Apa gobloknya orang pintar? Harus pakai ini. Saya pikir-pikir, that's my choice. I can use it, I cannot use it also. I may use it, I may not use it. Dan kenyataan memang, buat apa saya pakai itu? Kenapa?
It was nothing but enjoyment for me to do what I did. Doing what I did, I enjoy a lot. Dan saya nggak mikirin income. Akibatnya bisa negatif, bisa positif. Who cares? Siapa peduli? Nah, ketika Anda membuat goal, tidak ada pikiran positif negatif. Sama kayak Sony tadi. Orang dagang cari motor, nggak bisa rugi kan? Blok. Kita yang saya hormati Om Boku tidak konsisten. Dengan segala hormat, tadi beliau katakan harus dihapus harapan. Tapi yang ditanya pada mahasiswa, apa yang Anda harapkan ketika Anda kuliah? Kan itu tidak konsisten. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan judul buku kalau mau kaya ngapain sekolah. Yang itu konsisten. Yang pertama juga lingkaran itu Om yang buat. Jadi saya harus bertanya kapan Om mau masuk kampus. Kalau mau di situ mandirinya boleh. Setidaknya untuk nambah 1%. Kemudian terkait dengan judul buku kalau mau kaya jangan ngapain sekolah gitu. Saya pikir mungkin untuk sebagian orang kalimat ini mungkin bisa dimengerti, tapi mohon diingat bahwa level pendidikan kita di Indonesia mungkin sangat-sangat rendah. Jadi ketika kata-kata itu ditafsirkan dengan letter L, tidak Om jelaskan seperti ini karena Om tidak mungkin bisa menjelaskan hal ini pada seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa jadi sesuatu yang tadinya Om harapkan jadi obat itu akan bisa jadi racun. Saya minta diulangi ya, ada konsistenan saya di dua titik yang apa tadi? Saya menyesal sekali bahwa Anda masih berada di bidang ini. Saya menyesal sekali, Anda pengecut. Ya kan, Anda takut. Kenapa masih takut? Kalau bos saya bilang begini, Anda kan bebas. Anda boleh pilih, Anda dengan bos saya atau dengan Anda sendiri atau dengan online bebas. Dan saya juga tidak mau diarahkan bahwa saya harus benar itu adalah gaya saya dan cuma saya. Tinggal Anda punya kebebasan juga untuk menerima itu secara positif atau negatif. It's up to you. Karena gue pikirin di kampus Anda diwajibkan baca buku setebal ini. Buat saya, kalau saya ambil buku itu, saya harus baca 1-2 halaman cukup. Kalau 1-2 halaman itu saya butuhkan, Anda kok jadi budak buku, suruh baca segini semuanya. Udah baca, mending ngerti lagi. Ya kan? Nah ini Boleh nggak saya kalau berpikir kadang-kadang saya lihat itu berapa orang termasuk CEO di perusahaan yang berhasil. Saya lihat karena mereka akhirnya membuka usaha sendiri atau mereka yang jadi entrepreneur, seringnya saya lihat faktor kegagalan sangat besar. Apakah juga ada faktor gengsi gitu menurut Om gitu? Kadang-kadang mereka berbeda. Kemudian kedua tadi masalah kampus kita tanya mau apa ya? Saya pernah coba sudah Om. Anak SMA kita tanya aja mau jadi apa? Itu juga bingung. Nah ini apakah ada faktor sosial yang timbul gitu? Karena saya lihat juga orang tua banyak yang karena saya dari Jawa. Om ya, jadi sering kan Leo jadi juga bapak misalnya gitu. Apakah faktor itu menjadi salah satu kendala yang menjadikan kita ini jadi akhirnya apa masuk dalam siklus? Satu lagi Om, yang 1% itu harusnya kita cari kemana? Apakah kita membaca? Apakah kita masuk kampus? Atau kita sebetulnya belajar dari pengalaman? Ataukah kita belajar dari pengetahuan? jawab pertanyaan pertama, gengsi ya, itu masuk kategori sini. Dia takut hilang gengsinya, dan ini sangat dominan, Orang itu takut kehilangan gengsi. Ya, kalau udah di situ, itu perjalanannya berhenti. Jadi rata-rata di kalangan teman-teman Cina kita yang tidak pernah punya rasa takut untuk kehilangan gengsi. Memang biasa, Mas itu mengenai kue nak jadi opo-opo, ojo jadi kaya aku, ini salah baca.
Contohnya adalah ketika seorang petani mengirimkan anaknya ke fakultas pertanian, apakah itu di Brawijaya atau di UPI dengan juga pesan, lek kowe nek wis dadi sarjana, ojo dadi koyo aku. Maksudnya ada satu kata yang kurang yang gak kebaca oleh si anak. Ojo dadi koyo aku miskin. Itu jangan jadi seperti petani miskin seperti saya. Itu gak terbaca oleh anaknya. 999 pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang terjawab karena diisi, dia berarti diisi dengan informasi kan? Ya mungkin di sini. Ini RDS, ini tidak ada bukunya. Anda baca, Anda cari buku apa? Ini nggak, Anda nggak akan jumpa ini RDS. Roda Bob Sadino lah. Hasil ketidakberhasilan itu, ya, lagi-lagi di mana saya cerita dia? Saya ini sampai enggak ya? Ikro itu baca. Jadi ketidakberhasilan Anda di sebuah hasil yang Anda baca belakangnya. Jangan Anda baca depannya tidak berhasil. Yang Anda baca why. Saya kira itu satu anugerah yang beautiful sekali yang Anda dapatkan adalah ketidakberhasilan. Nah di sini kita selalu dalam bicara apapun you try to think positive. Nah, karena bagi siapapun yang jadi entrepreneur, di mana orang lain melihat dia sebagai orang yang sukses, saya selalu katakan sukses seseorang entrepreneur adalah sebuah titik kecil sekali di atas kegagalan, di atas ketidakberhasilan, di atas sebuah penderitaan, air mata dan lain-lainnya. Sukses is only a small dot on top of it. Everything is easy, tanpa masuk kampus. Kalau saya masuk kampus, pasti saya akan berpikir dribble seperti Anda. Pasti saya juga gagal di sana. Belum apa-apa saya udah, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Ini sama juga orang yang sedang bersilat, tapi salah satu orang itu diajarkan jurus-jurus, macam-macam jurus-jurus. Ketika dia bersilat, merespon satu gerakan dari musuhnya, dia mikir 100.000 detik, habis kayaknya. Habis, mikir sebenarnya ini mana bu? Itulah yang anggap ini dia kok. Sorry ya, saya lihat dari kacamata entrepreneur ini dia kok. Hasil dari ini kan, hasil dari ini apa ini kan? Way of thinking. Hasil dari kampus itu, the result is you are getting your own way of thinking. Yang saya katakan tadi sampah, karena those are all information that you get during you are in the campus. Itu ada sampah yang ngomong itu. Karena sebenarnya sampah is not only there. Dan yang konversi sampah tadi menjadi pupuk kan? Atau bagaimana kita bisa lolos dari sampah-sampah tadi menemukan sesuatu yang beautiful. But the fact that this is rubbish, itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Semuanya, Anda mengatakan sekolah, saya mengatakan belajar. Tapi kan saya pioneer hidroponik di Indonesia. Sekaligus memperkenalkan itu sayur mayur di Jepang. Look, saya yang perkenal melon pada, saya memperkenalkan jagung manis, paprika latih dan begitu banyak saya Eropa. For the first time. Saya beberapa waktu yang lalu membaca buku judulnya Goal Free Living. Jadi ternyata orang Amerika baru ini menyarankan bahwa kita ini sebaiknya tidak terlalu berpaku memiliki tujuan, bahkan menyarankan goal free living. Jadi hidupnya gak usah pakai tujuan gitu.
Nah, saya waktu baca buku itu kaget tuh, masa ada orang yang seperti ini. Dan hari ini saya ketemu orangnya. Dan baru belakangan mereka sadar Pak, bahwa ternyata setelah disurvei itu di Amerika, Stephen Shapiro yang menulis buku itu mensurvei ternyata dari orang Amerika yang biasa membuat tujuan tahunan itu hanya 8% yang mencapai tujuan, berhasil mencapai tujuannya. Sisanya gagal. Inilah hikmah kita hari ini agar apa berkembang. Tadi logo Blue plan. Di sini I have my master planner. Ya, I have my master planner. Saya tinggal ikuti. Ya. Di sini manusia merencanakan, dia memutuskan. Saya nggak mikir. Saya ikut ini. Dan saya katakan, ini plan. What? Plannya apapun yang saya buat, ini saya suami. Goal. It is belong to him. Jadi saya sebetulnya sesederhana apa yang Anda katakan, saya bersandar. Yang pertama-tama Anda juga belajar, yang dituntut adalah awal-awalnya IQ. Ini dianggap tidak cukup, maka ada titik lain yang berperan adalah emosinya. Ini perkembangannya. Ketika ini juga dianggap tidak cukup, Anda menyandar kepada yang namanya adversity. Ini adalah daya tahan orang. Di bukunya adversity ini diceritakan tentang funders. Ya. Jadi ada orang, dikategori 3 orang. Yang pertama, waiters. Naik gunung ya? Naik gunung cari kerjaan. Kelompok kedua naik gunung, ayo dia ikut. Tapi sampai naik gunung dia berhenti. Itu namanya campers. Dia camping gitu. Terakhir adalah climber. Walaupun hidungnya pecah-pecah kena es, hampir mati karena oksigennya kurang dan sebagainya, dia hanya 2 menit di puncak gunung itu turun lagi. Ini dibutuhkan. Ketiga titik ini bukan benar dibutuhkan. Cuman kata-kata saya tadi, tahan banting dan tidak cengeng. Kata ini, tahan banting dan tidak cengeng. Ini hampir selesai. Jadi ini merupakan kaki-kaki daripada naik di atas. Disinilah SQ. Bagaimana kita bisa tahu plannya, master plan kita. Nah, seperti perjalanan Ombok. Dari mana Ombok tahu bahwa ini yang harus saya jalankan? Bagaimana kita tahu apakah ini plan kita ataukah ini yang memang digariskan untuk kita jalankan? Bagaimana cara kita mengetahui? Ya, harus lewat satu perjalanan di dalam hidup ini. Gak bisa kamu langsung tahu. Lewat satu perjalanan. Perjalanannya adalah lingkaran pertama. Ini ada hitam, ada putih, ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, kaya. Ini yang lain adalah pikir. Yang lain adalah logika. Kendaraannya adalah otak. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua, kosong.
Enggak kok, enggak. Ini terlihat dari habis. Enggak, yang hitam juga enggak hitam-hitam amat kok, ada putih juga. Putih juga ada total hitam juga. Sakit, sakit. Masih bisa ngomong, masih bisa jalan. Ya kan? Sehat, ya orang sehat kapan aja bisa sakit. Siang, ini siang bisa ditutup aja pakai filter, malam ya. Tapi nanti kalau gelap, hidup di lampunya jadi siang. Semua ini ya relatif menurut dua perawatan. Di sini itu mulai Anda pakai perasaan. Anda sudah mulai ini yang namanya arif atau bijaksana. Orang itu nggak bodoh-bodoh amat kok, ada kitanya juga. Oke? Nggak salah-salah amat, ada benarnya juga. Itu pakai bijaksana. Apa kendalanya di sini? Nganggur orang Bali. Iya. Ini soalnya budaya Bali, Bang. Sama sekali ini budaya Bali. Di sini kosong sama sekali. Kalau kita mau isi apa? You believe. Karena you believe, di sini dituntut. Ya. Nah, kalau ini sudah iman, ini adalah takwa, ini takwa, ya. KTI ini, KTI, enggak KTS. Ya ingat pasal. Kalau udah Anda bertakwa, maka kendaraannya adalah ini. Gampang kan? Kurang iyo. Hah? I. Mana? Oh iya di sini ya. Itu sebuah pancingan. Ini kelas. Pertanyaannya tadi kedengarannya memang sulit, tapi jawabannya sangat gampang. Sangat gampang. Tunggu dulu, ini umur 35 tahun lah. Ini umur 45 sampai katakan 60. Ini udah 70 sampai 80. Tapi ada orang yang umurnya sampai ke masjid. Tetapi ada juga orang yang udah umur 70, tetap aja masih 2x24 gitu, otaknya dulu gitu. Ramai cari. Otaknya dulu. Itu otaknya. Kemudian pertanyaan untuk Om. Saya sudah dengarkan CD yang dikirimkan oleh Om tadi sering mengulang-ulang. Saya yang pertama kali mengenalkan telur ayam yang Anda makan semua. Saya pertama kali mengenalkan ayam yang Anda makan semua. Saya pertama kali mengenalkan melon yang Anda makan di Teluk segala macam. Apakah memang salah satu sukses ini teori juga tidak ini? Bahwa untuk menjadi sukses maka jadilah Anda new kategori. Jadi kategori yang pertama kali dibangun. Apakah memang begitu? Yeah, you try to be the first like me. I was the first to introduce chicken and egg to this nation and to this country. I was the first to introduce yang namanya processed meat to this nation, to this country sampai kemana-mana. I was the first to introduce the hydroponic system with all the new type of vegetable, the European type and Japanese type. Again, I was the first to export some things, processed vegetables to Japan in huge quantity. Ya kan? Jadi, for so many, for a few things, I was the first. To become the first is difficult and susah kan? Susah kan? Okay, if you cannot be the first, you have to be the best. Itu juga nggak gampang kan? Jadi udah 2 titik ya, try to be first, 1 titik, titik keduanya try to be the best. Nah kalau itu juga masih susah, yang ketiga pakai apa kira-kira? Try to be different. Kalau
Amerika sama Jepang bikin mobil mesinnya di depan gitu, Jerman bikin mesin di belakang. Yeah, I think that's a simple answer. Yeah, we try to be the first, try to be the best, and try to be different. Dan posisi saya tiga-tiganya, I'm still the best, I'm still different, I'm still posisi saya sampai hari ini masih mencakup tiga-tiga. Mereka tidak pernah kenal yang itu adalah hal lain kecuali waktu. Di sini ya istilah Anda ya, ini istilah Anda. Di satu kata intangible, yang di sini intangible. Yang intangible itu kalau saya bagi-bagi ada 5. Ya ini. Mau, tekad, berani, tahan banting bila jaya, bersyukur pada Tuhan. Ini mudah. Saya kira sebelum Anda punya itu dan Anda diberi modal banyak, habis atau bilang atau Anda jadi gila. Saya coba komentar juga ya. Ini masih dalam konteks gelar fasa ya. This is your choice. Mau pilih yang mana? Pilih ini, selamanya juga akan bisa jalan. That is my guarantee. Pilih yang ini, selamanya gak bisa jalan. Pilih yang ini, satu ketika akan bisa ke sini. Tapi kalau ini dulu, boleh. Lakukan dan kesalahan akan terjadi. Nah, kesalahan itulah anugerahnya, bukan tujuannya. Kesalahannya anugerahnya. Tujuannya mungkin Anda lakukan untuk sesuatu, tapi Anda dapatkan apa? Kendala. Ada kendala di setiap waktu.